Kita akan melanjutkan kuliah farmakologi sistem kemih. Ini 4 tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini. Apa sih tujuan pemberian obat terkait sistem kemih atau urinari? Untuk mengatasi gangguan. Pertama, hipertensi, kemudian udem, bengkak, atau infeksi saluran kemih, kemudian benign prostatic hyperplasia atau pembesaran prostat, dan terakhir kalau terjadi gangguan dari proses urinari, jadi nggak bisa nahan kencing atau inkontinensia urin. Kalau kita bagi maka ada 4 kelompok obat sistem kemih. Yang pertama yang kita kenal dengan diuretik, yang kedua obat untuk infeksi saluran kemih, gangguan prostat, dan inkontinensia. Kita mulai dari diuretik. Kita bisa membagi obat-obat diuretik menjadi paling sedikit 3. Yang pertama ya kita sebut dengan loop diuretik. Diuretik kuat ini contoh obatnya adalah furosemid. Dia akan menghambat reabsorpsi natrium kalium klorida di ginjal, di angsa husband. Ini obat yang banyak sekali menghasilkan urin, tapi memang hampir semua elektrolit akan terbuang. Kelompok yang kedua adalah kelompok tiazid atau hidroklorotiazid. Ini mengabsorpsi hanya natrium di tubulus distal, jadi kaliumnya terjaga, tidak akan berkurang. Demikian juga yang terakhir namanya diuretik hemat kalium, contohnya spironolakton, ini antagonis dari aldosteron. Kapan diberikan diuretik? Pada saat kondisi udem, banyak cairan yang menumpuk di interstisial, kemudian pada hipertensi, supaya tensinya lebih turun, dan pada keadaan gagal jantung, di mana jantung menjadi sulit memompakan darah karena terlalu banyak cairan yang masuk ke dalam jantung. Apa efek samping dari diuretik? Kalau dia diuretiknya loop diuretik, bisa terjadi penurunan kalium yang kita sebut dengan hipokalemium. Nah, kalau hiponatri ini ya umumnya bisa karena hampir semua kecuali loop diuretik dan tiazid itu akan mengeluarkan natrium, jadi bisa terjadi hiponatremi. Dan kalau kebanyakan dikeluarkan airnya, maka akan terjadi dehidrasi dan hiperurisemia. Kenapa? Karena biasanya asam urat bisa tetap ketahan. Apa pertimbangan keperawatan yang perlu adalah setiap pasien mendapatkan diuretik harus diperhatikan tanda vital, jumlah urin, dan elektrolit. Kalau bisa diperiksa kadar elektrolitnya. Kemudian pasien harus dapat edukasi apa sih gejala-gejala kalau terjadi hipokalemi, misalnya lemas atau kram otot dan sebagainya. Obat-obat berikutnya adalah yang terkait dengan infeksi saluran kemih. Itu ada antibiotik dan agak berbeda dengan antibiotik pada penyakit lain di dalam tubuh. Antibiotik untuk infeksi saluran kemih biasanya yang tidak diserap, jadi yang ada di dalam urin. Contohnya adalah fosfomisin, trimetoprim sulfametazol, nitrofurantoid. Dan ini harus diberikan sesuai dengan jenis bakteri dan harus diperiksa apakah sudah terjadi resistensi kekebalan bakteri. Ini akan dibahas pada obat-obatan antibiotik ya. Kemudian kita juga bisa memberikan analgetik yang sesuai dengan saluran kemih. Biasanya kalau kita berikan akan mengurangi keluhan nyeri pada saat berkemih. Kemudian untuk hal ini pasien harus diedukasi. Kalau dapat antibiotik maka harus dihabiskan dan sesuai dengan waktu pemberiannya. Kemudian jangan lupa cairan dibatasi atau dihitung jumlahnya. Dan untuk mencegah ISK berulang maka ada caranya, yaitu dengan menjaga kebersihan dan risiko-risiko lainnya. Untuk prostat, maka ada obat-obat yang menyebabkan relaksasi otot polos prostat dan leher kantung kemih, yaitu alpha-1 blocker. Obatnya adalah tamsulosin. Kemudian ada obat-obat yang mengurangi ukuran prostat,
yaitu 5 alfa reduktase inhibitor. Contohnya adalah finasteride, ya. Nah, obat-obat ini bisa efek sampingnya adalah hipotensi karena obat-obat ini biasanya menyebabkan vasodilatasi dan gangguan pada fungsi seksual. Sedangkan obat-obat untuk inkontinensi itu biasanya kita akan kasih obat untuk mengurangi kontraksi kantung kemih supaya nggak gampang buang air. Itu kita kasih antikolinergik. Ya, masih kembali lagi ke yang awal tadi, antikolinergik, oksibutinin. Kemudian ada beta 3 antagonis, ini justru membuat relaksasi kantung kemih. Nah, ada tugas yang kita bisa bahas di sini adalah kalau ada pasien dengan hipertensi dan edema akibat gagal jantung diberikan furosemid. Furosemid itu diuretik. Setelah 3 hari pasien lemas dan kram otot. Kira-kira kenapa? Baru sudah dibahas. Apa yang kita mesti lakukan dan bagaimana mencegah komplikasi dari pemberian diuretik. Tugas yang kedua, pasien ISK-nya berulang, diberikan nitrofurantoin, dia mengeluh mual dan urin berwarna orange. Apakah normal urin orange dan mual? Bagaimana edukasinya? Ya, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.